banget pertanyaannya. Wajar nggak sih muncul rasa minder bagi teman-teman? Jawabannya wajar banget ya kalau muncul rasa minder. Namun persepsi ini seringkali itu menipu kita sendiri. Dunia ini tidak benar-benar seseram itu, hanya terlihat menakutkan dari kejauhan. Loh, kok begitu, Kak? Karena kita sering hanya melihat hasil hasil akhir, bukan perjalanan panjang di baliknya. Contohnya kita melihat lukisan orang lain tuh indah banget gitu kan. Tanpa tahu bahwa pelukisnya dulu tuh pernah membuat ratusan coretan yang gagal. Kita melihat video keren nih. Tak tahu, kita tuh tidak tahu di baliknya tuh ada beberapa kali take ulang ataupun revisi yang mereka lakukan. Dunia menyeramkan karena kita hanya menatap bagaikan puncak gunung tanpa menyadari setiap langkah kecil yang diambil mereka untuk sampai ke sana. Padahal mereka dulu pun sama kayak kita, gugup, takut, dan ragu sama seperti kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah mulai dari hal kecil saja. Misalnya, kalau mau menjadi pelukis, coba aja dulu satu coretan ataupun sketsa. Perlahan-perlahan, dunia yang tadinya tampak menakutkan tuh akan mulai terasa akrab karena terbiasa. Seperti yang sering saya dengar ataupun teman-teman mungkin pernah mendengarnya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, yang artinya kalau kita tekun melakukan hal kecil secara terus-menerus, hasilnya akan besar dan berarti pada akhirnya. Pepatah ini tuh mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan pentingnya memulai dari hal kecil. Selanjutnya, next. Next, selanjutnya. Nah, setelah saya bahas tadi sedikit, menurut teman-teman tuh, apa sih definisi dunia yang tampaknya tuh menyeramkan? Saya kasih 5 menit untuk menjawab. Ayo teman-teman, jawab di kolom chat ataupun di mau angkat tangan lalu atau langsung bicara di mic pun boleh. Dunia yang nggak selalu sesuai dengan ekspektasi. Itu hanya persepsi kita ya. Dunia yang akan selalu menilai kita, di mana nilai kita hanya dikaitkan dengan apa yang kita buat daripada Oke, progres kita. saya setuju dengan pendapat Anda, Bu. Oke, next. Jadi dunia yang tampak menyeramkan itu dibuat perjuangan kita. Wih. Oke, jadi dunia yang tampak menyeramkan itu adalah perasaan takut yang muncul dalam diri kita saat ingin mulai karya karena melihat orang lain tuh sudah hebat. Ketakutan yang dirasakan itu adalah rasa minder, takut, takut gagal, takut karya kita dinilai tidak sebaik milik orang lain. Rasa takut itu tuh sering muncul karena perfeksionis yang ingin kita hasilkan. Misalnya sekali kerja tuh langsungnya mau bagus gitu. Jadinya tidak, malahan jadinya tidak berani untuk memulai. Padahal kalau menunggu sempurna kita tidak akan pernah melewati prosesnya. Jadi lebih baik mulai dulu baru belajar sambil jalan. Next. Impostor syndrome. Itu ialah perasaan saat seseorang merasa tidak pantas dengan kemampuannya sendiri. Biasanya nih dialami oleh pemula ya teman-teman, yang menganggap hasilnya cuma karena keberuntungan dan takut ketahuan tidak ahli. Saat melihat orang lain yang lebih hebat, mereka mulai ragu tuh pada dirinya sendiri. Mereka merasa tidak sebanding dan mengira keberhasilan mereka tuh hanya, cuma beruntung mah gua, bukan hasil kerja keras. Nah, tanda-tandanya tuh seperti merasa karya sendiri tidak cukup bagus, meskipun orang lain memujinya. Walau orang bilang karya bagus, ia merasa tetap kurang-kurang dan tidak puas dengan hasilnya. Yang kedua tuh takut menunjukkan hasil kerja. Kenapa? Takut dikritik, mulai ragu membagikan karyanya ke orang lain karena takut dikomentari jelek, tidak sebanding dengan orang lain lah. Meremehkan diri sendiri dengan berkata,
aku cuma beruntung. Setiap kali ia berhasil, ia tidak menganggap itu adalah kemampuannya sendiri, tapi hanya kebetulan. Ini yang membuatnya sulit bangga pada diri sendiri. Selalu membandingkan diri dengan orang lain yang lebih berpengalaman. Ia sering melihat orang yang lebih hebat tuh merasa tidak sepandang. Padahal mereka hanya berbeda tahap. Yang satu masih belajar, yang lainnya sudah lama berkarya. Sering menunda berkarya karena merasa belum cukup layak atau belum siap. Nah, ini karena terlalu banyak ragu-ragu dan ingin hasil akhir yang langsung sempurna, pada akhirnya kita tidak akan benar-benar memulai. Intinya, imposter syndrome ini bikin kita merasa seolah-olah kita cuma pura-pura bisa, padahal sebenarnya kita memang sedang belajar. Jadi, perasaan itu wajar dan bukan berarti kita gagal. Semua orang pernah merasa begitu saat memulai. Jadi, teman-teman, coba dulu ya. Oke, selanjutnya akan di teman saya. Oke, halo semuanya. Selanjutnya itu mengubah perspektif dari harus ahli menjadi berani coba. Nah, rasa takut akan kegagalan dan imposter syndrome yang tadi seringkali menjadi hambatan bagi seseorang untuk memulai berkarya. Imposter syndrome ini dapat menimbulkan perasaan seolah-olah kita tidak pantas berada di lingkungan yang penuh dengan orang-orang berprestasi. Anggapannya itu kita seperti uh, enggak inilah, enggak sepadan lah dengan mereka kan. Nah, kemudian kadang kita juga muncul pikiran seperti, oh kita nih cuman beruntung nih bisa di lingkungan mereka. Padahal sebenarnya tuh mereka tuh sebelumnya juga pemula seperti kita. Nah, ini merupakan hal yang sangat wajar ya. Nggak ada yang mulai terus langsung bisa jadi apa expert gitu. Nah, itu juga bagian dari proses. Kegagalan merupakan bagian dari proses juga. Semua orang pasti pernah berada di titik itu. Nah, kemudian ketakutan sering muncul karena perhatian kita yang terlalu terfokus pada bagaimana orang lain menilai kita dan kita selalu membanding-bandingkan hasil kita dengan orang lain. Nah, kegagalan pun bukan pertanda bahwa seseorang tidak memiliki potensi. Sebaliknya itu bagaimana dari proses berkembang dalam banyak bidang, contohnya mulai dari bidang editing, animasi, hingga programming, dan pembuatan games lainnya. Nah, kesalahan kesalahan merupakan hal yang umum terjadi bagi semua orang ya, mau mulai dari apapun. Dari kita kecil hingga sekarang, kita selalu belajar dari kesalahan. Kita selalu harus evaluasi dari kesalahan yang kita lakukan. Nah, daripada mencoba menghilangkan rasa takut sepenuhnya, mungkin kita lebih baik membantu untuk menerima sebagian dari proses itu. Mengikuti keberadaannya bisa menjadi langkah awal dari mulai yang positif menuju kemajuan potensi kita. Nah, next. Nah, berikut adalah next. Sorry. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip untuk mengubah cara pandang kita dalam berkarya. Nah, yang pertama yaitu ada prinsip membongkar mitos dari harus menjadi ahli. Nah, banyak orang menunda berkarya karena belum cukup pintar, belum cukup berpengalaman, dan mengira dirinya itu belum cukup uh, ber apa ya expert lah dalam hal ini. Nah, padahal untuk memulai kita tidak perlu menjadi ahli, kita tuh hanya harus berani mencoba dengan apa yang kita punya. Yang eh, Pepatah lama mengatakan start where you are, use what you have, do what can do what you can. Nah, dalam dunia kreatif,
tidak ada karya yang pertama yang uh, tidak ada karya pertama yang langsung sempurna. Justru pertama ada karya pertama yang langsung sempurna. Justru pertama karya pertama yaitu karya yang tidak sempurna dan itu merupakan tahap yang wajib dalam menuju karya yang baik atau bisa dibilang proses. Nah, konsep ini juga dikenal sebagai the faulty first draft. Istilah dari penulisan analog nomor yang berarti draft pertama yang buruk. Dalam konteks animasi, ini bisa berarti storyboard kasar, gerakan kaku, atau ekspresi karakter yang belum pas. Nah, semua animator juga pernah melewati fase ini dan mereka tidak menghapus karya mereka dari awal, mereka bahkan membandingkannya dengan uh, animasi yang dulu sampai sekarang. Yang saya bilang tadi, mereka menjadikan itu bahan evaluasi dan pengalaman. Nah, kemudian yang kedua, prinsip kekuatan proses melawan hasil. Nah, dalam dunia yang serba cepat ini, banyak orang terjebak pada akhirnya ingin karyanya, oh langsung instan, mau jadi nih, harus langsung bagus. Nah, namun growth mindset ini mengajarkan kita bahwa yang paling penting itu bukan hasil, melainkan proses belajar kita. Setiap kali kita memperbaiki timing, contohnya dalam animasi, setiap kita memperbaiki timing animasi kita, memulai gerakan karakter, atau membuat karakternya lebih smooth, itu kita tuh sedang melatih otot kreativitas kita agar kedepannya tuh untuk lebih berkembang dan lebih baik. Nah, kegagalan bukan tanda bahwa kita tidak berbakat, melainkan data berharga yang menunjukkan di mana kita bisa memperbaiki diri dalam setiap kesalahan kita, eh, semacam bug report dalam proses kreatif. Orang dengan grow mindset ini tidak akan melihat hasil yang kurang bagus karena mereka tahu ini adalah apa proses atau bagian dari latihan mereka. Next. Halo semuanya, terima kasih tadi sebelumnya udah dijelasin. Selanjutnya itu bakal dilanjutin sama aku. Jadi hari ini aku pengen ngobrol santai nih teman-teman, tapi juga sedikit dalam tentang sesuatu yang sering banget luput gitu kita sadari, yaitu dari peran komunitas. Kadang tuh kayak kita sering mikir gitu kan, kayak aku bisa nggak ya kayak gini, kayak aku kayaknya bisa deh. Nggak perlu siapa-siapa, sendiri juga oke gitu. Tapi benar nggak sih? Karena ternyata kenyataannya bahkan orang paling kuat pun tetap butuh lingkaran keberanian. Tempat di mana kita itu bisa jadi diri kita sendiri tanpa takut salah. Nah, dan hari ini aku mau ajak nih teman-teman buat bareng-bareng lihat gimana komunitas Karis itu jadi ruang yang ngubah banyak orang dari yang takutnya gagal terus jadi berani coba. Next. Oke, di sini pernah nggak sih kayak misalkan kalian itu ngerasa kayak lagi jalan sendirian gitu kan di tengah kabut, terus kayak yang bingung, ragu, terus nggak tahu nih arahnya mau kemana. Nah, di titik ini tuh sebenarnya kita nggak butuh jawaban teman-teman, tapi butuh teman seperjalanan. Nah, komunitas kayak gini tuh contohnya Karis, tuh kita itu tuh hadir untuk kita, tempat di mana nggak ada yang terlalu pemula buat didengar dan nggak ada karya yang terlalu sederhana buat dihargai. Di sini semua orang punya ruang. Gagal nggak apa-apa gitu. Mau coba lagi juga yuk bareng-bareng. Nah, aku pribadi pun percaya banget sama kutipan dari Brand Brown, teman-teman. Yaitu seorang peneliti yang terkenal lewat bukunya Daring Bradley, yaitu di mana koneksi itu adalah sebuah alasan kita ada di sini. Hal itu tuh yang memberikan tujuan dan makna dalam hidup kita. Dan itu juga yang aku lihat di Karis, kayak komunitas itu bukan cuma tempat belajar, tapi ada tempat tumbuh bareng dengan segala ketidaksempurnaannya.
Kalau misalkan dari kalian sendiri, pernah nggak sih kayak ragu buat upload karya gitu, karena nggak sebagus kayak orang lain? Coba teman-teman di sini ada yang pernah nggak? Coba dong, yang pernah bisa komen atau mau ngomong juga nggak apa-apa. Ya, ayo jawab ayo jawab teman-teman. Eh, ya pernah dari Chelsea pernah, dari Bumi sangat pernah, dari Golfing X 6 tahun stuck with the same feeling. Yang artinya Ya 6 tahun ampun. eh, eh, sangkut dengan feeling yang sama. Terus dari Naisy pernah, terus ada Claire pernah, Ivana pernah, Delta pernah, dan teman-teman lainnya. Nah, bahkan ada dari Bomin sampai bilang selalu ngerasa bandingin diri sama pembuat GVX lain. Wah, Ya, ternyata banyak banget ya. hmm, Oke, kalau gitu, next. oke. Next. Apa namanya sebelumnya? Next. Yang sebelumnya. Oke, nah ini nih teman-teman masalah yang kita alami nih. Kadang di era yang serba cepat ini kan kayak semua orang tuh pengen instan ya. Terus juga semua orang tuh pengen perfect gitu. Padahal kita bisa belajar nih dari Karis gitu kan. Hal yang justru kebalikannya, nikmatin dulu prosesnya. Kebanyakan orang kan pengennya langsung hasil kan. Tapi ternyata yang paling penting itu nikmatin dulu prosesnya. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan menurut penelitian dari jurnal Psychology Science, Dweck pada tahun 2006, orang yang berfokus pada proses dan pertumbuhan justru lebih bertahan lama dalam menghadapi tantangan dibandingkan yang hanya fokus pada hasil gitu. Jadi kalau misalkan karya kamu belum sebagus orang lain, ya udah santai aja nggak apa-apa. Yang penting kamu berani mulai dulu. Terus karena dari keberanian kecil itulah muncul percikan yang bisa nyalain semangat jauh lebih better. Terus ada nggak sih di sini yang ngerasa kayak takut gitu buat dijudge gitu sama teman-teman karena mungkin ngerasa karyanya masih pemula gitu, padahal udah bagus gitu. Coba siapa tahu di sini teman-teman yang pernah ngerasa kayak gitu? Ah, ya ayo teman-teman jawab di chat kah atau mau open mic, mau nge-sharing dikit gitu, kayak pengalamannya gimana, kenapa kok bisa dijudge gitu. Jadi dulu ini ngomong pengalaman saya ya Ada pas Benyamin. dijudge. Ini dulu nih ya, saya dari grup GFX nih dengan orang Filipina nih satunya. Saya nggak mau kasih tahu siapa. Jadi dia tuh sering banget juekin saya gitu, bilang KFF lu pemula terus atau apa dan apa bilang makanya bajak fix software gitu. Jadi kan di zaman 2019 tuh Roblox GFX masih belum terlalu populer tuh. Dia tuh Mm. salah satu yang masih early gitu. Dan dia tuh sering aja ngecek saya bilang, lu nggak akan dapat klien kalau lu nggak ada berani majak atau segala macem. Jadinya minder dulu tuh. Kena. Oke. Terus pas kamu minder, kamu pengen berusaha buat tumbuh atau lebih mengurung diri gitu? Malah tumbuh diam-diam. Saya malah agak gimana ya kalau sama komunitas Hmm. kayak luar negeri itu. Jadi paling cuman dengan orang Indonesia aja gitu waktunya tuh. Berarti bagus dong ya, nggak yang langsung mengurung diri gitu loh. Malah marah saya tunjukin saya bisa Oke, itu waktu dulu oke, itu. mantap, mantap. Oke, kalau gitu kita next. Oke, selanjutnya adalah mengapa kita butuh suku atau komunitas. Oke, teman-teman, kenapa sih manusia itu butuh komunitas? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus butuh komunitas? Coba jawab dong teman-teman yang tahu kenapa kita butuh komunitas. Kita makhluk sosial, oke? Ada lagi? Halo, halo.
Ya, Halo, ada Halo, suara nggak? halo Gus. Ada ada, suara, ada. ya. Ada. Ada denger gue. Suara aku ada nggak? Sih, halo. Ya, ada denger Bisa, juga ada. Aku mau ngomong boleh nggak? boleh. Ya, silakan Good VX ngomong. Ngomong gue. Udah dibolehin. Ayo, katanya mau ngomong. Udah ya? Udah ada. Halo. Halo. Jadi aku tuh dari pengalamanku aja ya. Jadi Mm-mm. aku tuh ada di komunitas namanya Volumetric selama udah dari awal karir saya. Eh, aku merasa kita tuh ya Allah. Tenang. Take your time. Minum dulu, Ayo, minum dulu. udah, Minum dulu. ayo. Itu keselak mic apa gimana? Mic-nya. Oke, ketik aja boleh. Oke, ada yang butuh support system ya, oke. Oke, kalau gitu dilanjut ya teman-teman, biar durasinya juga nggak terlalu panjang banget. Oke, jadi kenapa kita butuh komunitas? Ya, karena kalau kita sendirian, rasa takut itu membesar, teman-teman. Jadi rasa kayak nggak cukup baik itu makin kuat gitu di diri kita. Dan disitulah muncul si duo berbahaya nih. Siapa si duo berbahaya itu? Nah, si duo berbahaya itu adalah rasa takut dan imposter syndrome. Kayak misalkan kamu tuh jadi kayak sering mikir, aku tuh nggak cukup bagus buat di-share gitu, karena masih jelek, bla bla bla. Terus juga apa namanya? Kayaknya mereka salah pilih aku deh gitu. Aku tuh nggak pantas buat itu. Jadi kayak ngerasa negatif terus gitu. Padahal faktanya mereka tuh memang mampu dan punya kemampuan yang nyata. Cuman otaknya aja nggak percaya diri buat menerima itu gitu lah. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu gitu? Karena kalau misalkan menurut riset yang diterbitkan oleh International Journal of Behavior Science tahun 2011, hampir 70% orang pernah ngalamin imposter syndrome. Dan kebanyakan dari mereka itu begitu karena merasa terisolasi. Mereka tuh nggak punya tempat buat validasi perasaan dan perjalanan mereka. Nah, makanya beberapa orang mungkin ada yang diam-diam untuk tumbuh, tapi ada yang juga yang langsung ngedown gitu. Nggak mau muncul lagi, ngilang dari peradaban. Nah, kayak gitu. Nah, komunitas kayak Karis nih justru jadi ruang aman buat ini gitu. Tempat buat curhat, buat ragu, buat bingung, tapi tetap diterima karena kadang kita itu nggak butuh solusi, tapi cuma butuh didengar tanpa dihakimi. Oke, kalau misalkan dari teman-teman sendiri, ada nggak sih hal yang bikin kamu ngerasa aman di komunitas? Kira-kira boleh chat ya teman-teman di bawah. Kira-kira ada nggak satu hal yang bikin kamu ngerasa aman gitu di komunitas? Orang-orangnya baik. Oke, ada lagi. Orang-orangnya inspiring. Komunitas yang tetap komen, berinteraksi dengan kita. Oke, kira-kira ada lagi deh teman-teman. Orang yang diam aja sama kali kita lebih baik daripada orang yang sengaja jelekin. Oke, bisa berkembang bersama. Oke, karena setidaknya yang jelekin ada interaksi. Oke, oke kalau gitu kita next. Oke, fungsi komunitas sebagai ruang aman.
Jadi kayak Karis itu ibarat rumah kecil yang hangat, ada yang baru belajar bangun map, ada yang jago banget bikin environment, ada juga yang jago tapi nggak ada yang ngerendahin gitu. Malah tiap ada yang mau share hasil karyanya itu sekecil apapun semua orang semangat ngasih feedback yang positif gitu biar mereka semua bisa berkembang. Dan itulah yang bikin semangat kita itu tidak padam. Terus ada lagi nih satu hal yang paling menarik banget yang aku pelajarin di sini. Jadi gagal itu bukan akhir, tapi bagian dari proses belajar yang sehat. Kayak kata Nelson Mandela gitu. Dia itu pernah bilang, I never lose, I either win or learn. Yang artinya itu, aku nggak pernah kalah, aku selalu menang atau belajar. Kenapa kayak gitu? Karena kata-kata positif itu penting banget kita terapin di diri kita biar kita bisa berkembang. Jadi apapun masukan dari orang lain itu bakal kita terima dengan baik, kita proses, dan kita bisa lebih maju. Karena kalau misalkan eh, diblok sama hal-hal negatif, itu bakal susah dibuat kita untuk berkembang, gitu, teman-teman. Next. Nah, ini kita belajar studi kasus dari Karis. Ini nih yang bagian serunya, Karis itu punya banyak banget kegiatan yang sengaja dirancang buat munculin percikan-percikan pertama dari mereka nih yang awalnya kan malu-malu ya. Biasanya kalau cewek-cewek itu kan kebanyakan agak malu gitu. Jadi ini kita tuh bikin cara gimana agar mereka itu jadinya pas dari tadinya pasif menjadi aktif gitu loh. Jadi beberapa kegiatan itu ada channel untuk kegiatan sharing karya harian gitu. Kayak di mana tuh mereka bebas tuh tunjukin hasil karya mereka masing-masing, entah itu 3D modeling, animation, dan lain-lain. Terus juga biasanya kita suka adain kompetisi karya. Jadi mereka nih yang punya bakat atau mau coba ikutan, boleh ikutan untuk lomba nampilin karya terbaik mereka masing-masing. Yang menang bakal dapat hadiah, yang belum menang pun nggak masalah, tapi tetap kita apresiasi dan kita share hasil mereka semua di sosial media. Terus juga ada kegiatan kelas nih, di mana ada kelas-kelas untuk para pemula yang kayak pengen belajar bikin 3D modeling kayak apa, terus juga animation, UI, UX, dan lain-lain. Nah, terus juga kita ada kegiatan game night, kayak acara main bareng gitu loh di malam hari. Kenapa sih harus ada game night? Nah, soalnya untuk memperkuat bonding ya teman-teman satu sama lain. Terus juga buat ngebangun rasa kepercayaan dan kebersamaan. Jadi kayak dari situ tuh kayak muncul tuh rasa percaya kalau tiap orang di komunitas itu bisa diandalkan gitu loh. Terus dari situ juga dari yang aku pelajarin kalau misalkan menurut Plato nih, karena permainan itu adalah cara tercepat untuk melihat karakter asli seseorang. Jadi tanpa sadar game night ini adalah untuk kita melatih komunikasi, koordinasi, empati, dan leadership. Juga menumbuhkan rasa positif emotion dan rasa keterhubungan sosial. Nah, misalnya kayak lagi capek, abis kegiatan gitu kan seharian, terus pengen mabar, nggak ada temen, ya ke Karis aja, nanti kita mabar bareng. Karena biasanya tiap minggu kita suka adain game night gitu. Terus ada juga nih kayak kegiatan tarik sis. Nah, di mana itu tuh kita kayak ngobrol random gitu kan. Terus ngobrolin banyak hal di map-map atau Indo Hangout, podcast, dan lain-lain. Nah, tujuannya itu bukan cuma sekedar ngobrol-ngobrol biasa, tapi peluang juga nih buat saling ngerti, berbagi insight, dan nemuin inspirasi baru bareng komunitas. Karena di Karis setiap obrolan kecil itu bisa jadi ide-ide besar gitu. Karena dulu juga kita sebelum bikin Karis ini juga kayak gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol biasa, terus kayak ide-ide sederhana itu menjadi gede gitu loh. Nah, jadi sesi-sesi itu tuh ngebantu banget buat orang-orang yang awalnya ragu, akhirnya jadi percaya diri gitu. Bahkan beberapa member juga bilang awalnya mereka itu cuma mau coba sekali, tapi ternyata seru nih main sama Karis, dan sekarang malah aktif terus. Tuh. Next. Nah, itu
ini ini tuh ini tuh ada testimoni dari beberapa apa namanya, beberapa teman-teman dari Karis ya, teman-teman terutama anggota yang baru join. Nah, jadi yang paling aku ingat banget adalah dia itu pernah bilang kayak dari dulu tuh dia itu takut buat ngasih karyanya karena ngerasa nggak pantas gitu. Dulu juga pernah dijudge hasil karyanya. Nah, setelah join Karis, dia tuh sadar kalau semua orang itu juga mulai dari nol. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan harus takut karena kan itu proses. Jadi lama-kelamaan juga kalau misalkan kita support gitu, kita kasih kita yakinin gitu kalau dia bisa. Nah, makanya sekarang dia malah bangga dan bilang aku selalu berani untuk mencoba gitu. Dan buat aku pribadi itu tuh poin paling penting karena bukan cuma soal karya, tapi juga soal pertumbuhan manusia di balik karyanya. Next. Nah, ini nih lingkaran keberanian. Jadi teman-teman, Karis adalah lingkaran keberanian, kayak tempat kita saling nyalain semangat satu sama lain. Bukan siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling mau terus tumbuh bareng gitu. Karena kalau misalkan kata Simon Sinek dalam bukunya Together is Better, yaitu alone is hard, together is better. Yang artinya sendiri itu sulit, tapi bersama lebih baik. Jadi kalau misalkan kamu lagi ngerasa ngestak nih, atau takut gagal, ingat kalau kamu tuh nggak sendirian, ada komunitas yang siap nemenin kamu belajar dan berani tumbuh bareng. Oke, selanjutnya bakal dilanjutin oleh Aida. Thank you Syadida. Ini aku ada suaranya nggak ya sebelumnya? Ada. Oke. Halo teman-teman semua, aku Aida, biasa dikenal sebagai Aidarium. Sekarang aku mau nanya dulu, kira-kira di sini siapa yang pernah ngerasa kayak aku tuh pengen mulai sesuatu, pengen ngebuat sesuatu, cuman aku belum siap. Cannot. Oke, lumayan ya. Jadi, there's a quote from a book. Judulnya Start with Why, karya Simon Sinek. Di situ, beliau stated that the hardest part is starting. Yang artinya, hal tersulit itu bukan berpikir, bukan rencana, bukan ngejalaninnya, tapi memulai. Boleh di next? Lalu, why is it so hard to start? Untuk berkarya atau untuk ngepost atau memulai sesuatu. Karena ya, aku yakin semua orang di sini pasti pernah atau lagi pengen memulai sesuatu. Entah udah punya ide bagus tapi takut menuangkannya, atau mungkin punya mimpi yang terus kepikiran gitu loh, tapi rasanya gimana ya untuk mulai, kayak takut atau kayak ragu atau takut dengan ekspektasi orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, aku mau cerita sedikit, kalau aku juga sama kok, aku pernah ngerasain hal seperti itu. Aku sering banget ngerasa aku nggak siap untuk mulai. Aku belum jago, aku nggak tahu apa-apa. Even seminar ini pun jujur, awalnya aku ngerasa kayak, aku belum pantas untuk ngisi seminar. Terus kayak, aku belum pantas untuk berbicara seperti ini dan banyak di luar sana yang lebih jago, lebih pintar. Tapi sebenarnya ya aku pengen sharing tentang pelajaran yang aku dapat selama berkreasi. Terus dari sini juga aku sadar sebenarnya masalahnya itu bukan di ide, bukan di keinginan, tapi di langkah pertama untuk berani mencoba dan memulai. Next. Nah, do it scared atau mulai aja dulu. Sebenarnya rasa takut itu nggak harus hilang dulu baru kita bisa mulai. Kita nggak perlu kok merasa rasa takut itu. Tadi do it scared itu kata-kata dari Glennon Doyle yang artinya kita boleh kok mulai dulu sambil takut. Malah I feel like itu yang bisa ngebuat kita maju terus. Contohnya waktu itu aku pertama kali belajar 3D modeling. Aku sebenarnya nggak terlalu ngerti. Terus kayak tombolnya banyak banget, toolsnya banyak banget yang harus dipelajari. Dan saking banyaknya tombolnya tuh aku berasa kayak pilot gitu loh karena banyak banget tombol-tombolnya. Tapi aku nyoba hal kecil untuk nonton tutorial 5 menit doang, tutorial Blender. Dan setelah aku buka softwarenya, terus aku buat kotak kayak rumah gitu, ternyata aku mikir ke diri aku sendiri, oh ternyata aku bisa juga ya. Dan dari situ juga aku sadar that confidence is built through evidence.
kita tuh nggak bakal percaya diri kalau misalnya kita nggak punya bukti kalau kita tuh bisa. Dan bukti tuh cuma datang kalau kita mulai. Makanya mulai itu is very important. Dan selain itu juga biar aku nggak asal yapping, ini aku punya beberapa referensi ya. Jadi yang pertama itu ada konsep dari Jepang namanya Kaizen, yang artinya perbaikan kecil yang berkelanjutan. Jadi Dr. Robert Maurer dari UCLA itu pernah ngebuat research dan ngebuat buku namanya One Small Step Can Change Your Life. Dan langkah kecil itu, kata beliau, membuat otak kita tidak merasa terancam, sehingga lebih mudah membangun kebiasaan dan rasa percaya diri. Kalau dia tuh quote-nya seperti ini, small steps circumvent the brain's fear response and build momentum, kata Robert Maurer tadi. Terus selain itu juga terbukti loh dari riset psikologi oleh Jacobson di 2001. Dia itu bilang dan teman-temannya melalui konsep behavioral activation, kalau misalnya motivasi itu datang setelah tindakan, bukan sebelumnya. Jadi kesimpulannya, kita nggak harus nunggu semangat dulu untuk mulai, tapi justru kita harus mulai dulu biar semangatnya muncul gitu. Jadi mungkin dari sini kita bisa ngubah mindset ya dari yang apa bisa dulu baru mulai, tapi jadi mulai dulu baru bisa gitu. Terus next. Nah, sebelum itu aku mau cerita dulu tentang salah satu cewek di Karis. Dia tuh punya skill untuk membatik dan mendesain pola. Mungkin awalnya dia tuh nggak punya ekspektasi apa-apa dan ngerasa kayak, oh skill ini mah biasa aja, teman-teman aku juga bisa. Tapi setelah dia terjun ke dunia Roblox development dan memulai untuk memberanikan diri to share her work, ada beberapa developer yang ternyata butuh dia. Dan dari sana, dia mulai dapat project, dipercaya orang lain, bisa dapat uang jajan, dan sekarang dia punya portofolio deh. Nah, kasus ini tuh nunjukin satu pelajaran yang bisa kita ambil. Kadang yang kita anggap kecil bisa jadi besar, asal kita mau mulai. Terus sekarang di sini ada tulisan minimum viable creation. Minimum viable creation ini sebenarnya berawal dari sebuah kata-kata di dunia startup, minimum viable product atau MVP. Itu tuh artinya versi awal sebuah produk yang memiliki fitur-fitur paling dasar. Company-company itu biasanya ngebuat itu dulu sebelum mereka buat produk yang mereka rilis untuk publik. Terus kalau misalnya di dunia kreatif, biasanya disebut sebagai MVC atau minimum viable creation. Artinya, kita bisa mulai dari versi terkecil yang kita bisa buat untuk hari ini. Jadi kayak uh, it's proven bisa ngebantu kita untuk mulai terus dan lanjut berkarya. Kayak misalnya contohnya, nggak harus buat komik 10 halaman dalam sehari, cukup satu panel dulu dalam hari ini. Terus nggak harus bikin satu game untuk hari ini. Mungkin kalau misalnya baru pengen mulai, cukup satu baris skrip dulu, nanti ditambah, ditambah, dan ditambah. Terus ada juga nggak harus upload video satu hari tiga daripada pusing dan apa namanya daripada pusing dan juga burnout. Itu lebih baik sesuai dengan kapasitas diri dulu dan lakukan hal yang terkecil yang bisa biar bisa mulai dan lain-lain. Terus kalau dari aku itu yang paling penting adalah fokus ke prosesnya, bukan ke tujuannya, ke tujuan hasilnya gitu loh. Kayak misalnya apa ya? Oh, aku tuh harus jadi jago banget. Pokoknya besok gua harus jago untuk ngerjain itu. Itu sebenarnya hal bagus, optimis, bagus banget. But in most cases, motivasi kita tuh bakal turun. Dan dari situ kita bakal burn out dan malah nambah acak-acakan. Kalau misalnya cara berpikirnya tuh kayak, oke, aku mau luangin 30 menit tiap hari untuk belajar skill ini dan konsisten melakukan hal tersebut, you're going to be very powerful. Next. Dan ini adalah beberapa key points to remember. Kalau misalnya aku boleh simpulkan, ini 5 hal yang aku pengen titipin ke teman-teman. Yang pertama pastinya coba aja dulu. Terus yang kedua, it's okay to go slow. Terkadang kita tuh terlalu ambisius dan kita tuh pengen semuanya selesai secara instan. Kita pengen langsung jago, kita pengen langsung dapat likes yang banyak, kita pengen langsung dikenal banyak orang. Tapi ya sebenarnya siapa sih yang ngejar-ngejar kalian? Nggak ada yang ngejar-ngejar. It's okay to go slow. Yang penting konsisten. Seperti itu. Lalu, you don't need to have everything figured out.
kalau misalnya kita tuangin terlalu banyak waktu untuk mikirin, oke, gini, mau gini, mau gini, mau gini, mau gini, waktunya malah habis. Jadi lebih baik mulai aja dulu sambil kita belajar mengevaluasi apa yang kita bisa lakuin untuk kedepannya. Dan juga setiap kita mencoba hal baru atau mencoba ide yang kita pengen realisasikan, sometimes it might not work, and that's okay. It's a learning process. Jadi nggak semua yang kita coba, yang kita usahain itu bakal berhasil. It's a normal thing to have. Dan nggak apa-apa kalau misalnya nggak berhasil. Kan dari situ kita jadi bisa belajar. Kita bisa ambil pelajaran apa sih yang bisa dapat, kenapa kita gagal di sini. Dan kita bisa jadiin itu untuk bensin, so we can grow further. Dan yang terakhir, instead of hoping you're doing the right thing, make it the right thing. Seperti itu. Next. Nah, sekarang aku pengen ajak kalian untuk refleksi bareng. Mungkin bisa 3 menit atau lebih, terserah. Seperlunya kalian aja, take your time. Coba ambil kertas atau ketik. Yang pertama, satu hal kecil yang kamu mau mulai di minggu ini. Sama satu lagi, satu mimpi atau potensi dari diri kalian yang ingin kalian ekspresiin em, dari dulu tapi belum kesampaian. Ini nggak usah dikirim, nggak usah dibilang. Coba catat aja dulu. Setelah 2 menitan nanti aku lanjut ya. Aku juga nulis nih. Ya, aku ikutan nih. Ayo teman-teman. Oke, oke, oke. Ayo, ayo, ayo. Apakah sudah? Aku sambil lanjut aja ya, nanti kalian bisa ngelanjutin kalau misalnya masih belum. Oke, jadi dari catatan yang kalian sudah buat, itu nanti kalian bisa realisasiin ya untuk jadi goal di minggu ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terus aku juga pengen nge-remind kalau misalnya kita tuh nggak perlu langsung gede. Yang penting kita mulai aja dulu. Karena setiap karya besar atau setiap upaya besar, setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, yaitu dari sekarang. Makanya itu kita harus mulai dari sekarang, right now. Dan terima kasih semua, aku Aida, dan semoga setelah ini teman-teman semua lebih berani untuk coba aja dulu. Oke, saya simpulkan seminar kali ini ya. Jadi kesimpulannya itu pertama kita mempelajari imposter syndrome itu adalah perasaan yang dimana kita tuh kayak enggak pantas dengan kemampuan diri sendiri sampai kita kok mau menghilang sampai atau bahkan tidak mencoba lagi. Perasaan ini jadi buruk karena kita tuh jadi ragu dengan diri kita. Yang kedua itu langkah-langkah kecil. Nah, itu ada filosofi Jepang yang kita pelajari itu Kaizen. Ada proses yang paling penting untuk berkembang. Nah, itu kita tuh dapat membuat itu checklist to-do list gitu dengan menurunkan tujuan besar menjadi tujuan-tujuan yang kecil. Jadi sehingga kita tuh merasa tujuan itu dapat dicapai. Terus yang ketiga itu komunitas berperan penting untuk menemani proses bekerja. Seseorang yang tidak akan merasa sendirian ketika orang-orang maju bersama untuk menggapai cita-cita. Komunitas menjadi tempat buat curhat, buat ragu, buat bingung, tapi tetap diterima. Nah, Karis itu menjadi salah satu contoh, itu komunitas yang mendorong anggotanya untuk berani mencoba dan tidak takut gagal.
Baik, kami dari Blocks Art ingin izin promosi sedikit ya. Jadi kami dari Blocks Art Studio itu adalah studio yang membuat game animasi Roblox. Itu kami bisa membuat game animasi atau emotes ataupun video animasi. Nah, game animasi ini teman-teman bisa pakai untuk game Roblox teman-teman. Terus ada emotes, itu bisa emotes di game ataupun emotes yang UGC yang baru-baru ini Roblox rilis itu. Nah, terus ada video animations itu bisa teman-teman pakai untuk buat konten di YouTube kah, di TikTok ataupun di Instagram. Nah, kemudian ini eh, kami ini ada buat video YouTube itu setiap minggunya itu ada shorts itu teman-teman bisa komen username Roblox kalian di shorts terbaru untuk mendapatkan kesempatan karakter teman-teman tuh masuk di shorts kami. Nah, terus kami ingin promosi juga itu Discord kami. Saya akan kirim linknya. Terus bisa juga dengan QR code yang itu. Sorry. Hmm, saya grup. Oke, nah udah dikirim di Zoom, di chat Zoom-nya juga. Teman-teman bisa cek link di Zoom-nya itu bisa subscribe YouTube Vlogs Art kami. Lalu juga bisa join juga Discord kami untuk jika teman-teman penasaran dengan kerja animasi kami. Baik, next. Nah, terus ada satu form kami ini untuk mengapresiasi teman-teman yang sudah datang dan hadir di acara seminar kali ini. Kami tuh ingin memberi dua hadiah yang untuk dua orang petuntung. Nah, teman-teman bisa isi formnya. Nah, saya akan kirim. Nah, udah dikirim nih teman-teman di Zoom-nya. Nah, jadi yang teman-teman yang udah isi form, nanti tuh ada kesempatan dapat satu sobux per masing-masing orang. Nah, jadi satu sobux tuh lumayan loh teman-teman. Bisa beli UGC emotes dan teman yang keperluan teman-teman lah. Misalnya mau beli baju gitu kah? Ya, sesuka teman-teman sih. Tapi satu sobux tuh lumayan loh teman-teman. Terus form ini juga kami itu tujuannya itu ingin mengevaluasi seminar ini. Jadi itu biar kami itu bisa lebih baik di ke depannya. Itu. Oke. eh, nah, sekarang pada sesi Q&A, apakah teman-teman ada pertanyaan? Boleh chat di Zoom ataupun opening ya. Eh, boleh saya open mic sekarang ini bertanya Ya, sekarang sini. boleh boleh boleh. Silakan. Saya bertanya ini untuk teman saya dan kalau boleh saya ini ya. Cara bisa buat punya keinginan menggambar atau belajar hal baru kembali. Aku nggak pernah bisa lepas dari rasa malas dan terasa terpaksa untuk menggambar sesuatu. Karena mau gambar Nah, apa yang ku mau, tapi rasanya terlalu terpaksa. Rasanya selalu malas dan tidak mau melakukan, padahal aslinya mau gambar. Tiap nyoba dipaksa malah kesal terus dan ujung-ujungnya belum terbuat apa-apa. Selain cuma coretan yang belum ada bentuknya. Sekian, itu saja pertanyaan saya. Ini saya oke. kasih itunya. Kalau kurang jelas, mikrofon saya. Oke. Jadi dari tim blog saat dulu ya. Jadi kalau dari pengalaman saya nih, memang kalau kita tuh kita kan di Topbox tuh kan itu kan kita tuh kerjanya sendiri ya, ataupun eh, secara grup komunitas gitu. Tapi balik lagi ini kan online kan ya. Nah itu tuh membuat kita tuh merasa sendirian. Nah balik lagi kita tuh butuh sebuah komunitas yang bisa saling support. Nah, terus kalau misalnya nggak ada komunitas, itu mungkin teman-teman bisa nggak terlalu feel rewardnya gitu, kayak tak ada rasa bangganya. Nah, maksud saya itu di sini adalah kalau teman-teman ada membagikan karya dari seni kalian kalian yang buat, itu tuh nanti ada loh yang kayak mengapresiasi fit, ini karya kalian gitu. Jadi di karya kalian itu dipuji kak gitu kan. Nah, udah dipuji terus
kalian tuh merasa kayak ada rasa bangganya, kayak ada gairah membuat karya lagi dan lagi dan lagi gitu. Nah, terus ini beda topik lagi. Ini bukan yang komunitas, cuman ini lebih ke self ini ya, self ini lebih ke di ini motivasi diri sendiri. Ini itu kita tidak bisa harus didorong sama orang lain, tapi itu kita harus mendorong diri kita sendiri. Jadi itu kita nggak bisa terpaku sama orang lain, tapi itu kita harus mendorong diri kita sendiri. Nah, caranya tuh gimana? Nah, caranya itu kalau dari aku sendiri itu saya ada buat sistem journaling setiap hari. Jadi setiap hari itu kayak eh, saya tuh mencatat tuh kegiatan yang hari ini saya lakukan. Nah, jadi oh hari ini tuh aku di pagi hari ada olahraga, terus lari 3 km, terus saya ada kemudian saya balik ke rumah, udah mandi makan, terus ada lanjut ke buka komputer, lalu buat animasi. Lalu buat animasinya tuh eh, saya juga ada buat kayak time boundnya gitu, kayak ada oh saya setiap 50 menit itu istirahat 10 menit. Nah itu kerja 50 menitnya itu berapa kali. Nah itu menjadi indikator sih kayak untuk saya. Nah jadi itu saya tetap konsisten gitu kan. Nah dari sana itu aku ada mencatat progresku dan berapa menit nih kerjainnya. Nah jadi setiap aku merasa ngedown gitu, aku buka jurnalnya balik, oh aku kayak merasa gitu, aku ada ada lari 3 km, lalu ada ngebantu orang, terus ada eh, buat animasi berapa menit gitu. Nah itu tuh, jadi itu saya tuh merasa metode itu efektif bagiku. Nah terus cara kita mengatasi rasa malas juga, itu cara lainnya itu adalah men-set deadline untuk diri kita sendiri. Nah, eh misalnya nih teman-teman mau buat satu video kayak misalnya saya ya, ini contohnya saya. Nah, saya seorang animator lalu ingin membuat animasi. Nah, mulai aja dulu yang paling kecil dan seperti yang Kak Aida bilang itu kita mulai aja dulu yang kecil. Nah, misalnya saya buat satu shots per minggu. Nah, kerjain aja satu shot per minggu. Selesai tak selesai itu pause aja 1 minggu. Satu karya tuh harus diupload 1 minggu itu. Nah, jadi harus pokoknya harus upload. Nah, udah diupload, eh, biarkan ya itu hasilnya gimana. Yang penting kamu udah upload animasimu dan atau karyamu gitu. Nah, itu disesuaikan juga dengan deadline-nya teman-teman. Itu kan tergantung ya, kayak kalau misalnya seorang artis, itu kan ada proses gambar ya. Nah, itu kan prosesnya tuh beda-beda. Nah, jadi teman-teman tuh harus menyesuaikan dengan prosesnya. Jadi misalnya gambar nih, yang gambar enggak, misalnya simple, satu gambar 1 hari gitu. Nah, itu yang cara yang paling mudah. Nah, untuk tim Katis gimana? Itu dari saya. Mungkin tim Karis kenal dengan Nasi CS karena dia kadang sering di game night dan itu saya minta bertanya itu untuk Mau aku dulu atau Aida dulu? Oke. Kalau misalkan dari aku sendiri, kan teman kamu itu pengen gambar, tapi kayak gak mau gitu kan. Terus kayak ada rasa malas gitu kan. Berarti caranya itu harus ngegambar tapi ada temennya. Cari temen yang bisa ngegambar juga gitu. Terus kayak bikin ide baru, kira-kira mau gambar gambar bareng yuk gitu. Kayak misalkan aku gambar ini, kamu gambar itu gitu. Terus kalau bisa share screen bareng. Nah, kebetulan aku juga megang sebuah komunitas satu lagi. Jadi dia itu nggak apa namanya malas untuk nge-dev kalau nggak ada temennya. Karena ngerasa kayak dia ngestak gitu di situ. Terus juga males gitu. Nggak ada teman ngobrol juga. Nggak ada teman buat dia berkembang juga. Jadi setiap ngerjain sesuatu itu harus VC. Jadi sambil ngobrol juga, sambil ngerjain juga.
Terus kalau misalkan ada yang nggak bisa atau apa, mungkin kayak gambarannya kurang ini, kurang itu. Kalau misalkan ngerjain bareng kan ketahuan tuh. Jadi ada evaluasi langsung dari temennya sendiri. Nah, jadi nggak ngebosenin gitu, karena ada teman diskusi gitu. Terus ada teman buat saling semangatin juga kayak, eh jadi capek lanjut nanti kayak ayo dong dikit lagi itu bentar lagi selesai gitu. Kan kalau misalkan ada temennya lebih better gitu, lebih asik jadinya ngerjain sesuatu. Kalau misalkan sendirian tuh kayak yang ada yang kurang gitu. Jadi lebih baik gimana caranya biar termotivasi lagi, ajak temen untuk menggambar juga. Ya, apa namanya? Yang paling penting temen yang bisa gambar gitu. Karena kalau misalkan ngajak temen yang emang udah bisa gambar juga, itu bisa jadi saling evaluasi gitu satu sama lain. Terus juga banyak topik yang berkaitan dengan menggambar gitu. Jadi nggak ngebosenin kayak gitu. Kalau dari saran aku gitu, kalau dari kamu gimana, Dak? Sampaikan dari kalian berdua. Kira-kira gimana? Belumin terjawab? Insya Allah terjawab. Saya usahakan bisa bantu teman saya yang dalam situasi stuck ini. Semoga saja. Amin. 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 Ini Navaras mau nanya apa, Navaras? Ya, sebelumnya terima kasih ya, thank you buat Blocks Art, thank you buat Kari sudah bikin seminar seperti ini, sangat menarik sekali. Tadi kepikiran mau nanya sih tadi dari Mas Wilson kan bilang bahwa apapun yang terjadi kita mulai aja dulu, terus karya apapun yang kita bikin jangan pikir bagus enggak, kita upload dulu aja. Tapi ini kita studi banding aja ya. Berdasarkan studi dari saya pernah baca di mana ya? Di Harvard Business Review tentang creative entrepreneurship ada fenomena namanya kalau nggak salah strategic planning paradox ya. Correct me if I'm wrong lah. Yang dimana kreator yang langsung mulai tanpa riset terlebih dahulu ya memiliki tingkat kegagalan kurang lebih 60%. Lebih tahun pertama dibandingkan melakukan minimal planning. Gimana pendapatnya Mas Wilson sendiri nih tentang keseimbangan antara mulai aja dulu dengan persiapan minimal buat kreator-kreator kita? Apakah ada semacam semacam threshold gitu atau checklist atau ya to-do list lah ya ter ya to-do list tertentu yang sebaiknya kita sama-sama penuhi gitu sebelum kita minimal mulai berkarya di Roblox dan posting karya di Roblox gitu. Terima kasih itu aja. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Navaras. Nah, jadi di sini saya ingin jawab dari ini ya namanya ini bentar, strategic apa nih? Strategic training paradox yang di mana eh, berlawan ya itu dengan kaitan dengan kenapa memulai dulu itu dapat menjadi senjata tajam yang memutar kayak dok pedang itu kayak do- pedang dok mata gitu kan. Jadi bisa menyerang diri sendiri gitu. Nah, jadi dari Bang Navares itu bilang apakah ada planning yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan kegagalan ini. Nah, jadi di sini itu saya ingin kasih tahu untuk eh, kalau misalnya tuh kita saya ingin disclaimer dulu. Jadi pas kita meng, memulai dulu, itu tuh mengatasi rasa malas yang kita dulu. Jadi itu minimal kita udah kalahin rasa malas yang dulu. Nah, kalau udah kalahin rasa malas, terus kita udah buat sistem yang kayak, oh tiap hari udah mulai journaling, terus udah setiap minggu udah buat satu konten. Nah, sekarang kita tuh ingin mengimprove diri kita. Nah, caranya tuh gimana? Kita tuh membuat planning atau rencana. Nah, rencananya ini kita tuh bisa buat dengan to-do list ataupun checklist. Nah, terus Bang Novelis ada bilang, apa sih apa ya kayak kategori yang minimal ada gitu untuk meminimalkan kegagalan ini. Nah,
teman-teman bisa tentukan ini kategori-kategori yang perlu teman-teman isi dulu. Yang pertama itu judul, tema, konten teman-teman. Nah, teman-teman tuh tema topiknya tuh mau buat apa? Misalnya tuh ini ya kayak misalnya seniman. Nah, seniman nih pengen buat karya yang judulnya apa gitu. Nah, itu judulnya tuh teman-teman kasih tahu itu judulnya apa. Terus yang kedua itu kalau teman-teman merasa kayak nggak tahu mau mulai dari mana dulu, nah teman-teman tuh breakdown atau turunkan namanya. Nah, setelah diturunkan, setelah, maaf. Oke, sorry tadi ada kendala. Tadi sampai di udah menentukan topik nih, terus merasa kayak kebingungan. Mulai dari mana dulu? Nah, itu tuh kita tuh breakdown. Jadi kita breakdown apa nih mau setelah kita menentukan judul, kita breakdown misalnya menyiapkan kanvas terlebih dahulu. Kita buat buka aplikasinya, terus buat sketchnya, terus mulai menggambar ini menghaluskan gambarnya, terus mulai mewarnai dan proses finalis dari karyanya itu. Nah, itu jadi tutunannya. Terus yang ketiga itu tidak kalah penting, kita perlu deadline. Nah, deadline-nya ini ada maksudnya itu kayak kita tuh menetapkan batas waktu. Nah, jadi kita harus taruh deadline. Jadi kita kalau misalnya kalau lama kerja karya itu, terus kita nggak kita merasa oh ini udah apa ya kayak kalau kita nggak ada deadline tuh kita merasa itu nggak urgent gitu kayak nggak important nggak penting untuk kita. Nah jadi itu penting untuk membuat deadline. Terus teman-teman juga perlu membuat eh, kayak prioritas dari tugasnya itu. Jadi kayak eh, teman-teman juga harus bisa pertimbangkan dengan ini ya situasi in real life dan hobi kalian. Jadi harus diseimbangkan balance dan ngebalance-nya gitu. Jadi prioritasnya itu bisa low, medium, high. Nah, jadi dari low level, medium level ataupun high level. Nah, teman-teman tentukan itu gambar tuh di level yang mana. Nah, kalau misalnya di low level itu eh, ya, kalau misalnya ada tugas yang kayak di in real life tuh, kayak mau kerjakan tugas sekolah, ya kita selesaikan aja dulu tugas sekolah. Kalau udah selesai tugas sekolah, langsung kita kerjakan karya kita gitu. Itu eh, semoga menjawab dari Bang Navaras ya ini pertanyaannya. Sangat Oke, bagus. thank you. Boleh nanya satu lagi ya? Boleh, boleh silakan. Em, ini apa dari tadi yang di segmen-segmen awal-awal ya kan sempat di-mention juga mengenai kegagalan itu sebagai pembelajaran kita ya. Kegagalan ada data gitu. Nah, sedangkan apa ya? Sedangkan berdasarkan penelitian ya dari MIT Sloan tentang Violet Startups, hanya 30% entrepreneur yang benar-benar melakukan post-mortem analysis yang sistematis setelah kegagalan itu terjadi gitu. Kebanyakan justru mengalami yang namanya kalau nggak salah escalation of commitment. Nah, atau terus ngulangin hal-hal kesalahan yang sama gitu. Apakah di komunitas Roblox sendiri di Indonesia itu ada framework khusus atau metodologi yang spesifik untuk ngubah sebuah kegagalan itu menjadi sebuah data yang actionable gitu. Jadi bisa kayak dipraktikkan secara langsung gitu. Misalnya apakah ada template untuk analisis atau ada template untuk monitoring session khusus untuk review kegagalan ini. Kira-kira ada thresholdnya gak? Itu sih. Terima kasih. Ya, Tadi tadi dua pertanyaan itu bagus banget karena langsung pakai data spesifik ya. Jadi aku izin menjawab untuk untuk mengatasi apa kegagalan-kegagalan itu
kalau misalnya menurut kami sih ini kan sebenarnya stepnya tuh apa ya, ini tuh step ketika kita baru mau memulai, baru mau mencoba, bukan yang kita tuh sudah di tengah-tengah dan di antara kita mau improve atau mau evaluasi atau mau gimana. Jadi kalau misalnya untuk yang tadi ditanyain apakah ada framework atau tidak terkait dengan Roblox development dan kegagalannya, untuk sekarang belum karena semua developer itu mempunyai cara bekerja yang berbeda. Terus mereka juga punya pengalaman yang berbeda-beda dan untuk evaluasi itu rata-rata evaluasi mereka sendiri. Makanya itu peran komunitas itu penting biar setiap developer-developer tuh punya contoh dari teman-temannya sendiri, dari lingkungannya sendiri untuk mungkin memperbaiki kesalahannya atau mungkin grow from their own mistake seperti itu. Jadi ya balik lagi tadi ini tuh kita tuh sedang ada di fase coba aja dulu untuk eh, apa membangkitkan motivasi sama untuk ngelawan ketakutan. Setelah itu baru kita belajar untuk berevaluasi, belajar untuk strategic planning dan sebagainya. Seperti itu. Kira-kira menjawab Hmm. nggak? Lumayan menjawab sih. Jadi kayak apa ya? Karena ini kan kita industri kreatif ya. Mungkin memang apa ya? Dari dulu tuh sebetulnya gue juga nyari-nyari gitu. Gimana sih caranya cari threshold yang benar buat kita bisa mengevaluasi kesalahan kita di dunia kreatif. Dan nggak nemu-nemu sampai sekarang. Jadi udah cukup terjawab sih apa namanya Aida untuk apa namanya ya itu tadi ya. Thank you, thank you. Oke, thank you juga. Aku juga mau nambahin mungkin ketika sudah memulai atau mencoba itu juga bisa bikin apa namanya buat KPI ya, buat data-data dari awal mencoba itu seperti apa. Jadi nanti ketika itu gagal atau misalkan ada yang kurang itu bisa dilihat ke belakang data-datanya apa yang salah dari kita mulai dari awal gitu biar nanti kelihatan apa yang perlu diperbaiki dan yang perlu dikembangin dan apa aja yang perlu kita eliminasi biar komunitasnya bisa berkembang lebih lanjut dan berjangka panjang kayak gitu. Ya, semoga menjawab ya. Terus kita ada pertanyaan dari Cesiatan ya namanya. Kalau seseorang pernah sampai depresi karena lingkungan komunitas yang toksik, gimana cara gimana cara mereka bisa bangkit lagi dan mempunyai keberanian buat mulai berkarya lagi? Nah, itu tim Katis boleh jawab dulu. Oke, mungkin kalau untuk pertanyaan yang ini, aku mungkin lebih ngobrolin tentang opini pribadi aja ya. Jadi, kalau misalnya depresi gara-gara misalnya lingkungan komunitasnya toksik atau bagaimana, cara bangkitnya tuh gimana sih? Cara, kalau misalnya menurut aku sendiri, itu cara yang pertama adalah untuk balik ke diri kalian sendiri. Jadi kayak apa sih? em, lebih apa ya, lebih ke menjauh dari mereka. Terus juga kita harus bisa untuk belajar nge-reassure diri sendiri kalau misalnya ya eh, kata-kata mereka tuh sebenarnya gak nggak benar gitu loh. Jadi kayak we let them speak whatever they want, tapi nggak usah kita masukin ke hati. Kalau misalnya dari aku sih gitu. Dan untuk pulih dari hal tersebut itu ya kita harus banyak luangin waktu untuk diri sendiri dan juga cari support system yang baik agar kita bisa bantu bangkit lagi. Terus kita juga bisa nambah grow seperti itu. Kalau dari Kak Syadida ada nggak kira-kira? Ya, kalau yang dari Aida tadi itu udah benar. Terus juga kita yang kalau misalkan mau bertumbuh juga perlu namanya cari lingkungan yang positif gitu. Karena percuma kalau misalkan kamu berusaha positif, berusaha tumbuh, tapi lingkungannya nggak ngedukung itu. Nah, itu bakal bikin kamu ngestak di situ. Jadi ketika kamu bertumbuh, kamu juga harus cari lingkungan yang baik gitu. Biar nanti pikiran-pikiran negatif kamu nggak terus muncul gitu. Nah,
Oke. Halo. Jadi dari saya ingin menambahkan. Nah, jadi kalau misalnya udah depresi nih karena komunitas, nah itu jawabannya sama kurang lebih sama dengan Kak Aida dan Syarida. Eh, ingin tambahin kalau kita juga butuh support system kayak Aida sampaikan. Kan kita tuh punya support system, kita bisa curhat gitu dengan keluarga kita. Kayak apa yang kita rasakan. Nah, jadi itu nanti keluarga kita tuh kayak kasih kasih solusi gitu atau bisa menyemangatkan kita. Itu sih dari kami. Apakah menjawab ini, Ces ya? Oke, menjawab ya. Thank you. Apa teman-teman punya pertanyaan lain? Udah cukup jelas sih kalau dari saya. Hmm, Oke, kalau dalam 2 menit lagi nggak ada yang bertanya, kita bisa akhiri. Kita lihat. Hmm. Yang belum ini isi form, jangan lupa ya teman-teman. Ini Roblox-nya lumayan loh, kayak, waduh, satu Roblox tuh kalian bisa beli emot, beli eh, lagi nih, beli aksesoris, topi, dan sebagainya. Oke, udah isi. Thank you, Blumin. Nah, ada yang berbisnis nih guys, dari chat ya. Dia bilang beli baju ke di Karis. Oke, berarti segitu aja ya teman-teman. Thank you teman-teman yang udah join di seminar kali ini. Semoga yang kami sampaikan itu sangat bermanfaat bagi teman-teman. Terus eh, teman-teman juga bisa mulai menetapkan sistem, eh, mulai berkarya gitu. Ya kita mulai aja dulu kayak gitu. Nah terus kami juga ingin menyampaikan permintaan maaf apabila kami mengatakan hal yang tidak sengaja yang menyakiti teman-teman. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye, teman-teman. Terima kasih semua. Thank you, thank you. Thank you juga Blockstar Studio sama Karis. Izin live ya. Ya. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan saya dan juga seminarnya juga. Terima kasih.